Halo guys, welcome to Gulita Bilu. Jadi kita kali ini ya guys, nggak akan bicarain tentang tutorial aplikasi, tapi gue akan bicarain tentang sebuah aplikasi yang udah ditanamkan di Windows. Terutama Windows 11 ya, karena gue pakai Windows 11. Ya sebenarnya sih ada tutorialnya sih guys. Dikit sih, dikit aja. Jadi di sini kalian lihat ya, ini adalah Microsoft Store-nya dari Microsoft Windows, di mana banyak aplikasi yang sebenarnya ada di HP, tapi ada juga di PC dan bisa kalian install. Nah, seperti yang kalian lihat itu di belakang ada game balap. Jadi ada banyak aplikasi ya. Seperti aplikasi itu ada WhatsApp, TikTok, IG, CapCut, Canva, Netflix juga ada. Jadi kalian tinggal download sih. Ada juga yang berbayar, ada yang gratis ya teman-teman. Kita akan bahas yang gratisnya, tapi bukan satu-satu aplikasi, tapi tentang Microsoft Store ini secara keseluruhan ya. Oke, kita akan mulai ya guys. Mulainya itu dari sini. Pertama adalah bagaimana kalau kalian ngelihat tentang aplikasinya yang kalau gua rasa sih cukup mumpuni ya. Nah, ini ada iTunes free walaupun ratingnya jelek, coy. Jadi di Microsoft Store ini guys, kalau kalian punya PC atau laptop, kalian bisa install game yang free kayak Roblox atau game-game lain, tapi ada juga game berbayar seperti ini ya. Ini Minecraft. Dan bukan cuma game HP yang ada di sini, bahkan game-game PC yang lumayan gede juga udah ada di sini. Lalu kalian bisa lihat apa ya? Kalau menurut gue sih lumayan ya. Mungkin untuk aplikasi yang overall, bukan khusus untuk game. Kalau kita tahu kayak Epic Games, dia khusus untuk game, tapi ada juga aplikasinya cuma sedikit. Dan enaknya adalah aplikasi ini bisa kalian download langsung main di PC tanpa harus ngidupin Microsoft-nya, atau ya mungkin dia memang udah otomatis hidup ya teman-teman, karena dia kan dalam satu jalur sistemnya. Kalau kayak di Epic Games, kalian ngeklik gamesnya, Epic Gamesnya ikut. Jadi itu nggak makan resource lah. Kalau ini kan udah secara keseluruhan udah termasuk lah dalam segala macam tetek bengek yang di include atau yang dimasukkan ke dalam Microsoft. Ribet ya. Tapi gini, gue mau ngasih tahu satu hal. Ya ini tutorialnya dikit ya, tentang bagaimana caranya menginstal aplikasi di drive lain. Jadi secara default, Microsoft Store ini akan menginstal aplikasi yang ada di sini. Nah, kalau kalian lihat nih, kursor gue nggak kelihatan ya guys. Ntar ya. Emang nggak kelihatan guys, sudah biar aja lah ya. Nah, kayak gini nih. Jadi kalau kalian pengen install, jadi secara default dia itu akan terinstall di C. Karena biasanya kita kan install sistem itu di C ya. Kalau gue kan pakai SSD yang 256 GB, terus dipakai hanya untuk sistem, tapi mau nggak mau ketika kita install aplikasi dari Microsoft Store ini, dia akan terinstall di C. Terus gimana cara mindahinnya? Bisa teman-teman. Jadi sebenarnya bisa dipindahin, bisa manual atau secara otomatis. Nah, salah satu caranya akan gue kasih tahu adalah seperti ini ya. Oke guys, jadi di sini ya di Windows ada dua cara ya, sebenarnya caranya sama aja. Pertama, kalian di yang gambar logo Windowsnya ini yang start, kalian klik kanan di mouse, terus pergi ke setting. Nanti dia akan keluar seperti ini. Kalau kalian bisa lihat ya. Terus kalian pergi ke storage. Di sini kalian masuk ke advanced storage. Di advanced storage ini, kalian pergi ke where new content is saved. Nah, di sini kan yang di atas ada tulisannya new apps will save to C. Jadi ini defaultnya kan di C. Kalian bisa tukar, kalian bisa pilih yang E atau yang D, terserah. Dengan begitu, setiap aplikasi bawaan Microsoft, ya ini yang bawaan ya, yang memang seharusnya dia diinstal di C, akan diinstal di E. Dan dia akan ngebikin foldernya sendiri. Jadi kalian nggak usah bikin folder lain, karena biasanya dia akan bikin foldernya sendiri. Itu salah satu caranya ya guys.
Tapi bisa juga kalian pakai kayak gini nih. Kalian pencet Microsoft, kalian pencet Explorer. Kalau kalian bingung ya nyari itunya, nyari tempat yang tadi. Masa bingung sih nyari logo Windows doang? Tapi ya ini salah satu alternatifnya, klik kanan, Properties. Nah, munculnya sama aja guys, kayak gini juga. Ini kan sistem, kalian klik aja sistemnya, nanti ke storage-nya lagi, terus Advanced Storage. Nah, ini yang otomatis ya. Terus bagaimana caranya install secara, maksudnya memindahkan secara manual? Kalian klik aja guys, nih, yang install apps ini, yang bagian atas tadi itu kan, yang install aplikasi ini, gue ulang lagi. Nanti keluar nih yang kayak gini nih. Nih kan, yang install apps. Kalian klik aja, nanti keluar data atau jumlah aplikasi yang udah kalian install melalui, yang dari mana aja sih, ini semuanya nih, masuk nih. Lalu di sini ada yang titik 3 seperti ini. Kalian bisa modify atau kalau bisa dipindahin ya teman-teman. Kalau bisa dipindahin maka dia akan pindah gitu. Tapi kalau Canva kayaknya nggak bisa karena nggak ada tulisan move-nya. Dan Canva itu gue install dari Microsoft Store. Nah, itu juga. Jadi nggak semua aplikasi bisa diinstal di nggak semuanya. Atau bisa dipindahin secara manual. Mana sih yang bisa dipindahin? Ini yang gue install dari ini nih, Pixar. Salah cok. Pixar guys. Nah, ini ada tulisan move. Kalian tinggal pencet move. Terus di sini kalian pilih nih. Pindahin ke C atau ke D. Karena ini udah diinstal di E. Jadi ini tadi awalnya installnya di C ya guys. Cuma gue pindahin ke E. Nah, itu cuma tukar-tukar posisi doang. Jadi kalian tinggal pindahin. Oke, itu salah satu caranya yang paling mudah ya. Tapi, nah, kelemahan terbesarnya adalah beberapa aplikasi itu tidak bisa diinstal di drive yang bukan defaultnya Microsoft. Gue bilang beberapa karena mungkin ada contoh kasusnya nggak cuma satu aplikasi ya. Aplikasi yang pernah gue temuin, yang gue temuin itu adalah Roblox guys. Jadi kalau kalian main Roblox, kayak gini. Kita cari aja langsung. Nah, Roblox ini nggak mau. Jadi dari developernya nggak ngizinin kita untuk menginstalnya di drive lain. Roblox ini besarannya 1 giga ya kalau yang udah dimainin ya. Jadi kalau menurut gua nggak usah capek-capek nyari cara buat nginstal di drive lain karena buang-buang waktu. Kalau seandainya minimal, ini minimal ya teman-teman, drive C kalian itu tersisa 100 giga. Ini masih sanggup ya, masih bisa nampung lah kira-kira. Belum lagi nanti kalian bisa bersihin sampah-sampahnya, temporary filenya yang di C ya. Jadi ini tinggal kalian, kita kasih lihat dulu ya, kita kasih contoh apakah dia bisa diinstal atau enggak, karena tadi udah gua coba. Nah ini guys, jadi kalau sekarang kan ini masih di E ya, jadi storage-nya itu masih di E. Nggak bisa guys, tidak bisa diinstal. Karena akan keluar seperti itu. Yang there has been an error ya. Nah ini, jadi dia minta kita balikin instalasinya ke C, ke default sistemnya. Jadi this apps must install to your system drive. Jadi Roblox ini termasuk salah satu aplikasi yang harus diinstal di sistem drive kalau kalian mau installnya di PC tanpa emulator. Terus ya kalian punya storage yang cukup lega. Kalau gua kan 256 jadi cukup gua rasa karena sisanya masih 120-an giga. Dan itu gue install hanya untuk sistem karena sebagian besar aplikasi dan program dan games gue installnya di E. Jadi ini tinggal di change ya, di change gitu guys, di change ke yang tadi itu
ke sini. Tuh. Mungkin nggak kelihatan ya, karena dia nggak bisa tampil kecuali di display. Tapi nggak masalah. Yang mau gua liatin adalah kalau dia nggak bisa. Jadi kita retry sekalipun nanti akan keluar notifikasi kalau Roblox itu harus diinstal di sistem default. Ini lagi download ya teman-teman. Kita tungguin ya. Tuh guys, tetap nggak mau kan? Jadi salah satu-satunya cara, kalian harus balikin dulu kalau mau main Roblox ya. Ini kalau mau main Roblox ya. Kalau mau install Roblox, kalian balikin dulu ke C. Jadi ke defaultnya ya kalian install Robloxnya di C itu. Gua ngerasa nggak masalah karena besarannya Roblox ini sekitar 1 gigaan lah. 1 sampai 2 giga lah untuk makan. Setelah dimainkan ya, jadi setelah ngeloading berbagai macam permainannya itu sekitar itu. Jadi akan gue balikin dulu ya ke C-nya. Ini ya guys, jadi kita balikin ke C. Nice. Apply, lalu kita install lagi Roblox-nya, oke? Oke, kita install coba ya. Ini udah di C ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa ke... Kalau nggak bisa ya, kalau nggak bisa kalian matiin dulu Microsoft Store-nya, nanti hidupin lagi. Mudah-mudahan bisa. Mestinya sih bisa ya. Atau kalian restart PC-nya. Ya, restart. Karena cara paling mudah untuk memperbaiki sesuatu itu adalah memulai ulang segala sesuatunya. Jadi kita tunggu ya guys, untuk supaya dia ngedownload Roblox-nya yang ya begitulah. Kalau gue ya milihnya kalau seandainya kalian main Roblox atau main game-game lain. Jadi nggak semua game ada di sini ya. Gue berharap, ini entah kenapa gue berharap developer game dan Microsoft itu bekerja sama terutama untuk game-game HP yang menyenangkan. Itu bisa dimainkan di PC ya, karena terutama untuk kayak Roblox kayak gini. Karena layarnya lebih besar, Roblox itu banyak tampilannya yang memakan layar HP gua, coy. Jadi kelihatannya HP gue sempit layarnya. Walaupun ada sebagian dari experience-nya itu yang bisa menghilangkan UI-nya atau user interface-nya itu. Tapi nggak semuanya, teman-teman. Kadang-kadang justru ada game yang di experience-nya itu nutupin layar semua gitu loh, ya kan? Nah, kalau main di laptop atau di PC, kan layarnya gede tuh. Kalian bisa ngeliat tuh. Nah, dia installing ya. Jadi bisa ya. Tadi kalau yang tadi kan cuma sampai downloading doang, pas mau install dia nggak bisa. Nah, sekarang ini bisa guys. Avatar gue rada-rada delay guys. Bukan rada-rada patah-patah. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin karena terlalu banyak resource-nya di PC jadul. Oke. Nah, kenapa gue pengen main, misalnya kalau kita pengen main game HP di PC atau di kayak Roblox inilah. Karena tentu tampilannya akan jauh lebih bagus ya. Kalau menurut gue sih ya, yang udah pernah main, tampilannya akan lebih bagus. Nah, itu bisa play coy. Nanti kita akan coba, tapi kita akan lihat dulu aplikasi dan gamenya. Gue udah nginstal aplikasi terutama Spotify. Jadi kita punya Spotify juga kalau di aplikasi. Tadinya gue mau bagi ini 2 bagian coy. 2 video, kepanjangan nggak sih? Nggak sih. Mudah-mudahan kalian betah nontonnya ya, jangan bosan. Di sini ada banyak aplikasi yang gratis dan berbayar. Kalian bisa beli sih kalau mau, karena ya ada yang mahal, ada yang enggak gitu. Ada yang untuk house design nih, kalau bagi yang house design ratingnya tinggi loh. Ada Spotify, nah seperti yang kalian lihat udah install. TikTok, install. Gue lebih suka nonton TikTok di sini karena bisa gede banget layarnya. Muka orangnya kelihatannya gede coy. Lalu ada iTunes, Netflix juga bisa. Ini Spotify, jadi kita akan liatin Spotify-nya ada di sini ya. Gue udah install Spotify. Oke guys, jadi kalian lihat ini Spotify-nya yang dari Microsoft Store. Kalian tinggal login ya. Kalau kalian mau, gue males login. Oke, jadi itu bisa dipakai ya. Jadi kalian bisa pakai ini, terus login lah ya. Oke guys, jadi itu beberapa apa sih namanya? Tips
Kalau kalian pengen menginstal, jadi banyak editor ya. Jadi gua nginstal Canva, PixArt, terus ada juga Filmora yang untuk editing. Cuma gue belum lihat ada yang buat kamera nggak sih? Kamera Ucam 365 guys. Buat apa ya? Eh, nggak tahu sih. Kita lihat aja deh. Ada Ibis Paint juga gua install. Jadi yang untuk productivity kalian untuk kerja, kalian bisa pakai ini Microsoft Store. Kalian nggak perlu repot-repot pakai itu ya, emulator, karena di beberapa PC pun emulator berat ya, kecuali PC kalian itu cukup mumpuni. Kalau PC kalian jadul kayak gua, hehe, silahkan pakai Microsoft Store aja karena dia udah terintegrasi. Rugi kalau nggak digunain. Di sini ada Gcamera, kalian bisa install. Jadi kalau kalian bisa pakai buat ini loh. Bisa pakai buat itu nggak sih? Buat live. Jadi kamera kalian ada efek-efeknya coy. Bisa gua rasa ini. Nantilah gue cari caranya. Gimana supaya kalian bisa live dengan memakai berbagai macam efek yang ada di, sebenarnya kalau di OBS dia udah ada juga sih punya plugin atau efek kayak gitu ya guys. Tapi kalau di kamera ini kan seru ya. Seru gitu guys. Jadi kalian bisa pakai ini. Sekarang kita lihat gamenya ya. Jadi nanti sebelum kita coba Roblox yang baru kita install, kita akan install beberapa game juga. Dimana kalian bisa, oh gue belum balikin ke E. Jadi gue pengen nginstal game lainnya itu di E ya teman-teman. Jadi sebentar, gue balikin dulu. Oke, kita udah balik ke E ya, udah gue balikin tadi ya. Jadi kalian kalau lupa pun nanti, seandainya lupa kalian balikin ke E, mudah-mudahan gamesnya itu bisa di move atau dipindahin ke E secara manual, seperti yang gue liatin tadi ya. Di sini ada games, wow. Kalau kalian suka main manajer sepak bola, boleh tuh. Ada top 11 tuh. Ada eFootball coy. Jadi football ini bagi yang belum tahu ya, ini adalah Pro Evolution Soccer atau PS dulunya. Sekarang kan ada di Steam gratis, ternyata ada di Microsoft Store gratis teman-teman. Karena gue nggak punya stick, gue nggak mau main main itu ya pakai keyboard. Jadi nggak gue install. Kalau kalian mau install, silahkan beli sticknya sendiri. Ini keuntungan kalian bisa main di sini ya, dibandingkan main di emulator atau main di HP. Kalau di HP sih terserah ya, karena itu kan preferensinya masing-masing. Promo coy. Tiba-tiba ada promo guys. Biarin aja guys. Tapi kalau buat yang di PC, kalau ada di sini ngapain main di emulator? Karena emulator itu memakan banyak resource untuk PC kentang. Oke, gue mau install apa ya? Kita lihat yang top free-nya aja ya. Di top free-nya itu ada ting 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 ting. Haha. Angry Bird. Gimana kalau Angry Bird aja guys? Itu pilihan paling, ada Township, ada yang inilah. Ada Asphalt. Asphalt 9, kalian tahu kan Asphalt 9 itu kemarin-kemarin itu launching di Steam dan dia gratis. Di sini juga ada langsung Asphalt 8, ada puzzle, game favorit gue tuh guys. Terus ada Dragon Mania coy. Apa sih? eFootball, Sudoku. Oh ini nih, World of Tank. Jadi ada World of Tank, ada juga War of Tank tadi gue lihat. Nanti salah satunya kita install yang tank-tank gini. Ada biliar bagi yang suka main biliar nih. Mana sih di atas tadi ada nih? Mana sih? Ada dua guys tadi biliar. Bagi kalian yang suka main biliar, pilih aja salah satu ya. Yang manapun itu sesuaikan dengan keinginan kalian. Tapi jangan berharap kalau ada game MOBA di sini ya. Ini saran terbaik dari gua ya guys. Kalau game MOBA yang bukan khusus PC, tapi game mobile, mobile, main di HP. Jangan nyusahin diri kalian main di PC ya.
agak macet-macet coy. PC gue nangis. Nah ini nih. Pool Billiard Championship. Tuh guys, ada videonya. Kalian bisa lihat tuh. Seru guys. Wow. Biliarnya kalau nah ini ada SOS. Jadi SOS ini dulu gue masih inget tahun pandemi gue main 2019. SOS ini termasuk salah satu game yang menarik ya. Enak gitu. Dia kan ngebangun base kita, terus kita gabung alliance, terus ada perang, nanti ada memperebutkan jadi gubernur, terus nanti ada perang antar state gitu guys. Ngeri sebenarnya. Di situ gue ngeliat orang yang duitnya nggak berseri coy. Maksudnya orang itu ngabisin duit buah-buahan. Nah ini ada nih. Nah dulu gue main di PC pakai emulator itu kan nge-lag ya. Maksudnya ya tergantung PC-nya. Tapi dia rata-rata gue berat gitu. Tapi karena ada ini di sini, kalian bisa install langsung dan kalian bisa mainin. Jadi oke banget kan. Gua rasa ini nggak nge-lag ini kalau di sini. Udah oke lah. Terus ada pool, ini ada pool lagi. Nah ini War Tanks. Gue ngeliatnya tadi bagus guys, itunya. Nah itu tuh. Dia ngegiling di kota coy. Nembak-nembak di kota. Nah, ada drone-nya coy. Gue nggak tahu ini gamenya apa ya. Battle Royale, multiplayer, atau gimana. Ini War of Tanks. Tadi War of Tanks. Gue mau install yang ini aja mungkin ya. Mudah-mudahan ini sih. Wah lumayan cuy. Wah bagus nih. Oke kita install 2 dulu ya teman-teman. Ada fishing. Oh ada banyak mancing mania guys. Nih. Kalau nggak salah gue tadi juga ngeliat Game of Thrones. Cuma Game of Thrones itu gue rasa hampir sama kayak SOS tadi. Wih, mancing coy, gratis. Serius nih, bagus nih gambarnya nih, kelihatannya ya dari videonya ya. Tuh, dari videonya tapi ya. Dari trailernya. Oke, nggak usah lama-lama, ntar kalian bosan ngeliatin cuplikan doang, nggak gue klik-klik. Jadi ini Roblox ya, kalau kalian main Roblox, kalian bisa lihat kalau ini bisa dimainin dan kita udah masuk ke gamenya. Wah, patah-patah. Nanti kalau itu gue matiin aja avatar gue ya guys. Karena mengganggu juga kan pas main. Jadi kita bisa lihat di sini ada Expedition to Antarctica. Ntar guys, gue matiin dulu. Nah, di sini kalian bisa langsung play. Ya, gue udah mainin sedikit yang inilah. Ada Livetopia juga. Kalau kalian tahu Livetopia kan juga ada di handphone ya. Cuma ada di Roblox juga. Yang mana sih? Yang ini aja deh. Karena kita akan melihatkan perbandingan grafisnya ya guys. Dan Roblox itu bagi PC gua awal-awal mah nge-lag coy. Dikit tapi kalau udah main enggak. Nah ini maksud gua. Saking banyaknya guys di layarnya itu. Kalau di HP mah nge-lag cuy. Nge-lag. Ya nge-lag ini. Kalau di HP ketutupan guys. Tapi kalau di sini kan enggak nih. Nih kayak namanya ini. Walaupun sebenarnya kalau namanya bisa dimatiin ya. Terus kalau di PC nih tekan tab, itunya hilang. Di sini namanya juga bisa nih. Nama yang di atas kepala dihilangin. Di HP juga bisa guys. Hanya aja di sini penampakannya lebih lega gitu. Bagi gua ya. Terus kalian bisa setting juga. Di sini settingnya movementnya keyboard mouse. Kalau kita pakai keyboard mouse aja ya. Default klasik. Terus grafiknya otomatis. Kalian bisa jadiin manual ya teman-teman. Kalian bisa fullin. Nah kalian akan lihat perbedaannya di terrainnya bisanya. Reduce motion stop or reduce motion effect. Nah ini kita on kan aja. Dah. Jadi kalau kalian lihat grafiknya sih jadi lebih bagus ya.
Ini nge-lag coy. Sebentar ya guys. Avatarnya gue matiin ya guys. Karena nge-lag ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, di bagian teksturnya jauh lebih bagus. Sebenarnya nanti pas malam atau ada mataharinya, dia akan kelihatan lebih bagus guys. Jadi apa sih namanya ya? Sinarnya itu, pancaran sinar mataharinya, jadi kelihatan lebih wah gitu. Ini rada-rada nge-lag sebenarnya. Gue yakin kalian lihatnya juga gitu. Jadi kita akan pergi berkelana ya teman-teman. Melalui ekspedisi Antartika. Dengan level easy. Karena saya petualang pemula. Kalau di anime-anime itu Bokuensa. Bokuensa. Level pemula. Jadi masih level batu guys. Nah, hampir cok. Woi. Kayak gini guys. Jadi lautnya bagus. Mataharinya cerah. Kalau malam bagus lagi tuh. Mudah-mudahan nggak nge-lag di kalian nih ngeliatnya. Kalau nge-lag ya udah lah ya. Tapi yang jelas rada patah-patah cuy. Tergantung itunya juga mungkin. Biasanya gue main enggak sih. Jadi ini untuk Roblox ya guys. Kalau kalian main Roblox, kalian bisa main di PC atau di laptop. Keuntungannya adalah, nah kita sebutin keuntungannya. Kalian bisa main cukup lama dengan mata yang tidak sakit ya teman-teman. Karena layarnya besar. Dan pandangan kalian nggak terbatas oleh layar HP yang kecil yang bikin mata kalian merah dan buram. Ya. Terus baterai, kalian nggak perlu mikirin baterai, ya kan? Nah ini maksud gua guys. Gue tunjukin dikit ya. Cahayanya itu loh. Jadi kalau di PC kelihatan lebih bagus. Kalau di gua ya, tuh. Jadi cahayanya itu kayak real gitu ya. Sekarang kita ke tank. Gue cuma pengen ngeliatin itu doang guys. Oke ini yang tank ya guys. Jadi bisa juga kita bisa mainin confirm. Confirm coy. Coy. Apakah dia loading lagi? Yes. Isi game gua cuma loading ke loading, coy. Pakai training, coy. Ya udahlah. Mbak Sersan cakep, coy. Nice. Terus? Oh, cuma gerakin doang, guys. Gue disuruh maju. Oh, lumayan sih. Menurut gua kontrolnya nggak jelek-jelek banget ya. Bukannya perfect tapi nggak jelek nih. Bagus nih. Wow, oke coy. Dan begini kan. Gue ditembak. 3, oke 3. Bentar guys. Jadi kita kasih tahu tuh tutorial. Oke 3. Maju lagi. Gak bisa ngebut ya? Kalau tank nggak bisa ngebut ya? Itu tembak tuh. We got him. Tembak itu. Oh, jadi yang kuningnya loading. Jadi loading misilnya. Jadi kalian harus perhatiin itu. Kenapa gue jadi tutorial game coy? Gue kan tutorialnya aplikasi ya udahlah. Mungkin beberapa kapan-kapan kita live ya. Kita main itunya deh. This class auto selection 5 4 3 2 1. Oke. You don't have a vehicle for this class. Oke. Yang gue online cok. Ada orang Ukraina. Gua ya guys. Hah? Modar dong.
Kita ikuti aja ya. Dia nabrak, gue tabrak. Sorry coy, buruan. Jalan coy. Mana musuhmu? Jalan coy. Wah mabuk. Takut. Oh itu musuhnya tuh. Ada berapa orang tuh? Prancis, Uganda, Italia. Ini musuh nggak sih? Bukan kan ya? Teman itu ya? Petanya mana cuy? Lah musuhnya itu kocak. Gue lewat sini deh. Ini dari kenapa gue ngerubin pohon? Oh kita ke kota. Mohon maaf nih, ya. Tamat. Cuman gue emang nggak tahu jalannya kemana. Kalau kita terjun jatuh nggak sih? Jatuh ini mah guys. Ada yang maki teman gue. Ah itu musuhnya itu. Cari mati dia. Datang seorang diri tanpa aba-aba. Dia nggak tahu kalau gue itu muter lewat sini guys. Nah mati Anda. We were sighted. Yang nembak gue siapa coy? Wah pejigur. Mati nih. Nah kok nyungsep. Maaf pak sopirnya. Itu guys. Oh ini nih ada. Gak bisa naik guys. Gue diserang tuh. Mana sih? Gak kelihatan coy. Wah mati kan. Nah, ini ada. Keep up. Gua kembali guys. Gua kira orang Indonesia bukan rupanya. Kita maju terus mundur. Ini namanya hit and run. Lalu ngalangin gua coy. Setia teman gua guys. Nah benar halangin aja gitu. Kok dia kuat cok? We are under bombardment. Iya tahu. Kabur guys. We are under attack. Gue udah low side. Gue ngantem begitu. Oke guys, paling enggak kita nggak mati sama musuh kan? Oke kan? Oke banget coy. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian mau ngeliat gue live kayak ginian, silahkan komen. Matinya sama begituan. Nabrak tangki minyak coy. Bye bye, see you next video.